Selamat datang di ESA Studio. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah kabel jaringan. Tentunya kabel jaringan ini sudah banyak sekali ya tutorialnya di YouTube, tapi setiap orang saya yakin dia mempunyai teknik pemasangan atau kerimpingannya itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari kebiasaan dan juga kenyamanan yang dia lakukan biasanya. Jadi saya akan memberikan sebuah tutorial apa yang biasanya saya lakukan, dan saya menggunakan teknik ini itu senyaman yang saya gunakan. Jadi, Assalamualaikum, selamat datang di ESA Studio. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah kabel jaringan, yaitu kabel jaringan strike. Tentunya di YouTube ini sudah banyak sekali ya tutorial tentang membuat kabel jaringan strike seperti ini. Cuma setiap orang dia mempunyai teknik kerimpingan yang mungkin ada yang berbeda-beda. Jadi saya akan men-share apa yang biasanya saya gunakan atau yang saya praktekkan selama ini, dan alhamdulillah minim sekali error atau tidak jadi. Jadi hampir semua yang saya kerimping itu. Selamat datang di ESA Studio. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah kabel jaringan, yaitu kabel jaringan strike. Tentunya di YouTube sudah banyak ya tentang kerimpingan seperti ini. Cuma saya akan men-share yang biasanya saya terapkan, dan alhamdulillah saya menerapkan seperti ini itu jarang sekali, atau hampir keberhasilannya itu bisa dibilang 95%. Jadi hampir nggak pernah gagal. Ya pernah sih 1 kali 2 kali, itu karena RJ45-nya saya ganti. Saya menggunakan yang plastik, tapi kebiasaan saya menggunakan yang metal seperti ini. Oke, jadi alat yang saya gunakan itu yang pertama adalah tang kerimping. Di sini, dengan mereknya sudah pudar ya. Saya lupa mereknya apa. Oh ini, Cekemi. Jadi tang kerimping seperti ini, yang murah-murah saja. Ya. Kemudian saya menggunakan RJ45. Di sini saya menggunakan cat 6 ya. RJ45 yang cat 6. Kemudian ada kabel LAN. Kabel LAN ini saya menggunakan yang cat 5E. Cat 5E. Cuma kabel LAN ini ujungnya sudah saya kerimping menggunakan cat 5, tapi nggak masalah. Itu sama saja bisa, cuma yang ujungnya masih belum. Jadi saya nanti akan mempraktekkan satu bagian saja, yang ujungnya ini kan sudah ada, ya sama saja. Nanti prakteknya juga sama saya terapkan kalau misalkan belum saya kerimping. Jadi saya hanya mempraktekkan satu, kemudian nanti langsung kita tes. Yang saya gunakan ini cat 5E kabelnya, outdoor, tentu saja ada lapisannya di sini, ya warna hitam. Kemudian ada tester. Ini nanti setelah kita kerimping, nanti kita akan cek. Kalau misalkan hasil kerimpingan kita bagus, itu nanti indikatornya akan menyala dan dia berjalan sesuai dengan urutannya. Jadi mulai dari nomor 1 hingga nomor 8 secara berurutan. Sama. Oke, kemudian yang terakhir yaitu cutter. Maaf ya, cutternya sudah berkarat. Tapi nggak masalah, hanya untuk potongan awal saja. Oke, jadi alat ini yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kabel jaringan. Langsung saja kita akan mempraktekannya. Ingat ya, jadi saya nggak bilang apa yang diterapkan oleh tutorial yang lain itu salah, tetapi mereka bisa menggunakan sesuai dengan kenyamanan mereka, sesuai dengan kebiasaan mereka. Cuma ini yang saya terapkan, ini yang biasanya saya gunakan, dan kebiasaan saya seperti ini. Oke, yang pertama kita langsung potong saja kabel ujungnya ini. Biasanya saya memotong itu sekitar 2 cm, 2 atau 2,5 cm. Jadi saya potong, saya kira-kira saja. Saya nggak pakai penggaris atau apa, saya kira-kira saja sekitar 2 sampai 2,5 cm. Langsung kita potong, kita putar seperti ini. Oke, kalau sudah kita copot, ini kita singkirkan dulu ya. Oke, jadi yang saya gunakan ini adalah outdoor, makanya di sini ada lapisannya. Kita kupas dulu lapisannya. Ada lapisan yang pertama, kemudian lapisan yang kedua ada plastiknya.
kemudian ada benangnya, dan yang terakhir itu ada kawatnya. Ya, seperti ini. Jadi ada beberapa bagian di sini. Oke, langsung kita potong ini saja. Oke. Jadi langkah selanjutnya yaitu saya akan memisahkan warna ini. Tentu saja kabel jaringan itu ada 4 warna ya. Ada 4 warna, ada 4 bagian. Cuma nanti kita pisah semua itu menjadi 8 kabel di sini. Nah, di sini ada warna oranye, kemudian ada warna hijau, ada warna biru, dan warna coklat. Oke, kita pisahkan dulu semuanya. Seperti ini. Jadi tutorial ini hanya untuk pemula ya. Kalau yang sudah terbiasa ya skip aja, nggak apa-apa videonya. Jadi ini hanya untuk pemula yang biar nggak gampang gagal nanti. Oke, setelah kita pisah seperti ini, kita urutkan sesuai dengan warna kabel stripe. Oke, urutannya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, langsung kita urutkan saja warnanya. Dan usahakan nanti ketika kita mau mengurutkan warna itu bagiannya itu jangan sampai lompat-lompat. Artinya nanti kita urutkan itu sesuai dengan kabelnya yang lurus. Ya kita coba dulu. Oke, yang pertama adalah putih oranye, kemudian oranye. Nah, biasanya saya ambil putih oranye, kemudian saya luruskan dulu. Jadi saya nggak urutkan dulu, saya luruskan putih oranye, kemudian putih hijau. Nah, putih hijau. Selanjutnya biru. Selanjutnya biru. Kemudian putih biru. Kemudian saya tarik-tarik seperti ini. Sambil saya pegang di sini. Kemudian hijau. Kemudian putih coklat. Dan yang terakhir coklat. Oke. Kita cek dulu. Udah pas nggak? Nah, sambil saya tarik-tarik seperti ini ya. Nah, maksud saya tadi itu usahakan kalau crimping, kalau mengurutkan kabel itu usahakan di sini lurus. Ya, jangan sampai misalkan putih kita pakai warna coklat ini, posisi coklatnya itu di sini, kemudian dia langsung nyebrang ke sini. Kemudian kita tarik. Nah, itu usahakan jangan seperti itu. Jadi usahakan kita meminimalisir atau tarikan-tarikan biar nanti kalau posisinya seperti ini itu enak. Dia meskipun ketarik itu dia masih kuat. Ya, jadi usahakan lurus seperti ini. Oke, setelah kita tarik-tarik seperti ini hingga lurus, kemudian kita cek lagi urutan warnanya. Oke ya. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, untuk urutan warna sama saja meskipun kita pakai kabel strike, kabel atau RJ Cat 5E atau Cat 6, sama saja ya. Urutan warnanya sama saja. Oke, setelah ini, kemudian kita potong dengan ukuran atau jaraknya sekitar 1,5 cm. Kalau saya biasanya saya kira-kira saja. Sekitar 1,5 cm. Ya, jangan panjang-panjang. Nanti alasannya akan saya kasih tahu di videonya. Oke, sekitar 1,5 cm. Kita tekan. Oke ya. Nah, kalian bisa cek lagi. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Oke, setelah itu kita ambil RJ45-nya. Jadi ini ya. Saya menggunakan Cat 6 di sini. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Oke, sambil kita dorong. Dan tentu saja kalian bisa lihat ujungnya di sini. Harusnya itu ujungnya bisa terlihat.
Jadi pin-pinnya itu bisa terlihat seperti ini. Ya, jadi kalian tekan saja. Kalau masih ragu ya tekan lagi sekuatnya. Kalau menurut kalian sudah pas, sudah enak, mentok, di sini sudah terlihat semuanya, baru kalian tekan menggunakan tang crimping. Oke, kalian masukkan ya. Seperti ini, tinggal dimasukkan saja di 8 pinnya. Kemudian kalian tekan. Oke. Jadi ini hasilnya. Kalian bisa lihat pinnya terlihat di sini. Pinnya terlihat semua. Nah, kenapa kok saya menggunakan jarak hanya sekitar 1,5 cm dan jaketnya ini atau kulit kabelnya ini itu saya masukkan. Yang pertama yaitu tentu saja biar terlihat lebih rapi seperti ini, ya, terlihat lebih rapi. Kemudian yang kedua, ini kalau misalkan kita nggak sengaja tertarik kabelnya seperti ini, kita tarik atau kita jalan kemudian tiba-tiba ketarik kaki kita, itu dia posisinya itu masih kuat. Ya, karena yang tertarik itu adalah jaketnya. Ya, banyak sekali saya temukan di lab-lab sekolah, itu biasanya kalau anak-anak masih belajar, itu rata-rata pas waktu kita potong kabelnya, itu posisinya masih panjang. Ya, jadi pas waktu dia masukkan kabelnya, itu di sini, di luar RJ45-nya, konektornya, ini masih terlihat kabelnya. Nah, kalau posisi seperti itu, ketika kita nggak sengaja tertarik, ya otomatis nanti kalau kita kurang kencang, kabelnya akan ketarik. Dan otomatis kabelnya itu nanti kalau tertarik, ya nanti nggak connect nanti. Jadi kalau kita gunakan, kita jepit semua hingga jaketnya seperti ini, ya otomatis nanti akan lebih kuat. Ya, jadi itu diperhatikan. Usahakan kabelnya ikut ditekan seperti ini, dimasukkan, biar nanti lebih kuat. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tester. Ya, kita akan coba menggunakan tester di sini. Langsung saja kita masukkan di testernya. Oke ya, kita masukkan di ujung satu ini. Oke, sekarang kita akan masukkan kabelnya ini di ujung satu sini. Kemudian ujung satunya, bentar. Ujung satunya kita masukkan di sebelah sini. Oke, sudah masuk ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, masih tersambung. Oke. Kemudian kita akan nyalakan. Harusnya kalau ini kabelnya sudah bagus, indikatornya ini akan menyala sesuai dengan urutannya. Jadi mulai nomor 1 hingga nomor 8. Kita coba nyalakan. Oke, jadi ini ngelanjutin video yang kemarin yang sempat saya bongkar alat tester ini. Jadi ternyata alat tester yang saya punya ini itu pin nomor 6 itu indikatornya mati. Jadi di pengetesan kali ini indikator ini indikator tester ini dia mati ya, tapi secara crimpingan atau secara teknis pemasangan kabel jaringan ini sudah baik, sudah berjalan dengan normal semuanya. Cuma pas waktu saya tes dengan tester yang saya punya, indikator nomor 6 ini memang mati. Jadi sudah saya coba di beberapa kabel yang lain, bahkan crimpingan saya sendiri dan juga bawaan dari pabrik, itu hasilnya sama saja ya. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Saya akhiri dulu. Bye.